Vaksin COVID-19 akan menjadi momok yang menakutkan bagi sebagian orang. Pasalnya, banyaknya berita hoaks yang beredar di media sosial akan dampak vaksin membuat masyarakat enggan untuk melakukan vaksinasi. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat malah ikut menyebarluaskan berita yang belum tentu terbukti kebenarannya. Seperti yang diungkapkan salah satu warga desa Hutadaa, di mana dirinya sebenarnya memiliki kemauan untuk mengikuti vaksinasi. Namun akibat berita hoaks yang dilihatnya di media sosial membuat ia takut untuk divaksin. Namun setelah menerima penjelasan oleh Kepala Dinas Kominfo selaku pembina desa serta Kepala Desa Hutadaa, dirinya baru paham akan isu-isu yang kini berkembang di masyarakat terkait dampak buruk vaksinasi. Kebanyakan kan lebih teteh baca berita berita, bukan maksudnya dia mau vaksin. Walau ini apa itu mau vaksin itu, tapi adanya dengan berita-berita dia mau. Maksudnya dia mau sebenarnya mau itu. Walau mau itu dia biasa mau dia pertama mau itu dia. Boleh murah malah tipe aja lo terus vaksin berarti Malu gaya dari vaksin pertama kan? vaksin pertama ya? Sampai hepomilio tetih di ayah sendiri talo ulut dia lo namanya dengan menabut Pak Aristi. Nah sekarang mai dapat kalau vaksin lo ilo rasa lipa amu pusing atau lo Beli tulung dia melatih kan dari kau rasa insya Allah kan coba apa kan dia pusing sekarang ya? iya masih sehat ya. Pengakuan warga ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa Hutadaa Wowiling Habibullah, di mana sebagian warganya sangat menolak untuk divaksin. Bahkan mereka bersedia tidak menerima bantuan dari pemerintah jika dipaksa untuk divaksin. Namun hal tersebut dapat teratasi atas kolaborasi bersama Kepala Dinas Kominfo sebagai pembina desa serta pihak puskesmas dengan cara persuasif. Bahkan dirinya mengaku jika orang-orang yang telah bersedia divaksin tersebut merupakan warga yang paling bandel di desa tersebut. Memang untuk Hutadaa presentasinya kita masih rendah dari 1.700-an lebih target vaksin, kita baru kurang lebih 300 ya, 300. Tapi kami semua pihak pemerintah desa, kemudian pihak puskes dan terutama juga OPD pembina, kami akan bahu-membahu. Dan yang paling penting adalah bagaimana meyakinkan masyarakat, karena masyarakat itu lebih banyak setiap menit, tiap detik mereka disuguhi oleh hoax bahwa vaksin ini tidak baik dan lain sebagainya. Maka salah satu terima kasih juga Pak Kadis Kominfo, Pak Pembina Desa di Talaga Jaya, hadir dan juga meyakinkan mereka ini adalah yang justru selama ini juga mempengaruhi bahwa vaksin itu tidak baik, tapi mereka sendiri dengan sukarela dengan pendekatan yang persuasif mereka mau dan ikhlas untuk divaksin. Dan kami atas nama pemerintah desa tentu memberi apresiasi yang cukup tinggi kepada mereka, dan insya Allah kami akan selalu memperhatikan mereka sebagaimana program daripada pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Gorontalo Haristome mengatakan, sebagai desa binaan dirinya akan terus melakukan langkah-langkah persuasif kepada masyarakat yang masih ragu akan manfaat vaksin dan keamanan vaksin tersebut. Pasalnya, isu-isu hoaks yang beredar di masyarakat membuat warga enggan untuk mengikuti vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Vaksinasi ini kan terlalu banyak isu hoaks yang bermunculan, sehingga berpengaruh pada pikiran rakyat kebanyakan. Nah, kebetulan hari ini saya berada di desa binaan, ditemani oleh Kepala Desa Hutadaa dan Kepala Puskes. Dan ini terinformasi orang yang menolak divaksin ya, tidak ingin divaksin karena banyak pertimbangan, ada banyak macam. Karena sering nonton di televisi, dengar cerita ini, maka kita memberi penjelasan dan memberi pengertian bersama-sama dengan Kepala Desa, Kepala Puskes. Alhamdulillah hari ini dari 5, 4 bisa divaksin, 1 karena masih ada asma, nanti direncanakan vaksin tanggal 17 lagi. Kira-kira begitu yang dilakukan. Itu wujud tanggung jawab kami sebagai pembina desa di Talaga Jaya. Dari data yang ada, capaian vaksinasi di Kecamatan Talaga Jaya baru mencapai 9,8%. Namun meski begitu, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait manfaat vaksin COVID-19 tersebut.